Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di masjid ini yang mudah-mudahan langkah per langkah kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sababiyah kita didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sababiyah kita dipermudah segala urusan dunia maupun akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Hikam yang mana pada kesempatan ini kita sudah sampai pada hikmah yang ke-152 ya, 152. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama waqafat al-qulubu ma'al anwari kama hujibat an-nufusu bi katsaibil aghyari. Rubbama terkadang waqafat terhenti al-qulubu hati ma'al anwari bersama nur-nur dari Allah Subhanahu wa taala. Kama seperti hujibat an-nufusu, jiwa-jiwa itu terhijab bikasaibil aghyari dengan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi banyak maknanya. Rubbama waqafatil qulub ma'al anwar. Terkadang hati itu terhenti ketika bersama dengan nurnya Allah Subhanahu wa taala. Kama seperti hujibatin nufusu bikasaibil aghyari, jiwa-jiwa, nafsu-nafsu, ruh-ruh akan terhijab dengan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu hikmah yang menjadi kesinambungan dengan hikmah-hikmah yang sebelumnya. Dan insyaallah coba kita akan kaji apa yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari pada hikmah ini. Kenapa ada orang hatinya bisa terhenti dari mendekatkan diri kepada Allah padahal dia sudah mendapatkan nur dari Allah hatinya. Yang mana nur kemarin telah kita bahas bahwa nur yang ada di dalam hati seorang kekasih Allah merupakan titipan dan diletakkan oleh Allah sababiyah dia telah melakukan ibadah yang istiqomah. Jadi hatinya dititipkan nur oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebab hal tersebut tersingkapnya sifat-sifat Allah oleh hati sehingga hatinya itu merespon nur yang Allah titipkan tersebut. Rubbama intabat as-salika halatun minal wujdi awil khasyati awil basti. Seorang yang menuju kepada Allah terkadang akan menemukan dalam perjalanannya beberapa perasaan rohani. Yang pertama perasaan gembira karena Allah. Gembira gitu karena Allah. Ibadah ya gembira, kemudian zikir ya gembira, baca Quran ya gembira. Jadi patokan gembiranya karena bisa dekat dengan Allah dengan melakukan ibadah. Terkadang juga muncul di dalam hatinya bukan gembira ketika ibadah, tetapi perasaan takut kepada Allah. Jadi ketika sholat tuh bercucuran air matanya karena takut kepada Allah. Berzikir takut kepada Allah. Nah kemudian awil bastu, lapang dadanya. Apapun yang dia alami, bertemu dengan orang lain, mau zalim ataupun tidak, maka tetap dia berhati lapang ketika bertemu dengan orang lain. Atau perasaan senang, suka yang dia timbulkan dalam akhlaknya sehari-hari. Nah keadaan-keadaan seperti ini, jangankan salik, yang mungkin kita pun pernah mengalaminya, walaupun kualitasnya berbeda ya. Jadi ketika kita sholat kita membawa kebahagiaan. Ketika kita sholat, terkadang bercucuran air mata mengingat kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu. Akhirnya muncul perasaan takut kepada Allah. Ketika kita sholat, lapang dada kita, tenang dada kita. Nah ini perasaan-perasaan seperti ini terkadang teralami dan pasti teralami oleh orang-orang yang menuju kepada Allah.
Wa kulluha min asari waridatin tarindu 'alal qalbi. Itu munculnya dari mana? Perasaan-perasaan takut, senang, gembira, yang bahkan kita sendiri nggak tahu ujung-ujung datang. Mungkin nggak Bapak sekarang bisa menyenangkan diri Bapak sendiri? Nggak bisa. Rohani kita bisa nggak ujung-ujung sekarang takut kepada Allah? Nggak bisa. Mungkin nggak pada saat ini rohani kita bisa langsung bastu, artinya lapang, senang, bahagia, ketemu dengan orang lainnya, memunculkan akhlak-akhlak yang karimah karena berdasarkan hatinya yang sudah lapang tersebut. Nah, artinya semuanya nggak bisa kita kasap, nggak bisa kita ambil, nggak bisa kita usahakan, upayakan. Cuma semuanya itu adalah min asari walidatin taridu 'alal qalbi, adalah bekas sebab warid yang datang ke dalam hati kita masing-masing. Warid itu adalah pertolongan yang datang dari Allah, anugerah yang datang dari Allah yang diberikan kepada hambanya. Datangkan warid ke dalam hati. Terus hati tersebut ketika telah didatangkan warid oleh Allah, apa yang biasanya seorang hamba lakukan sehingga Allah mau mendatangkan warid? Ladal iksari min zikrihi wa dawami ala muraqabatihi. Sekurang-kurangnya orang yang didatangi warid itu dua. Satu, orang yang senantiasa mengingat Allah. Yang kedua, orang yang senantiasa muraqabah kepada Allah, seakan-akan dilihat oleh Allah setiap tundak tanduknya. Nah, andaikan dua ini sudah dawam, sudah istiqomah, kemungkinan besar semua yang kita lakukan semuanya sudah diiringi dengan warid-warid dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga setelah kita bahas ini, kita tahu bahwa ketika hati seseorang yang sudah istiqomah dalam beribadah, ketika hati seseorang yang sudah istiqomah berzikir, istiqomah beribadah, kadang-kadang kan kalau sudah saking istiqomahnya nggak dilakukan teh asal dosa, padahal sunatnya. Bapak sudah istiqomah tahajud suatu hari nggak tahajud, asa-asa teh dosa ninggalkan anak. Yang orang-orang yang sudah seperti ini, nah akan muncul anugerah dari Allah berupa nur yang tersimpan di dalam hati, yang itu akan berefek satu, ujug-ujug senang hati. Dua, ujug-ujug rasa takutnya luar biasa kepada Allah. Pernahkah kita dengar dalam beberapa hadis Sayyidina Abu Bakar kalau dengar azan ngederek-dek? Ya banyak. Jadi kalau Sayyidina Abu Bakar azan dikumandangkan nangis baru ngederek-dek. Kalau kita kumaha? Wah, kita acan ya Pak, insyaallah. Menurut ketika azan ya orang hari-hari ya Pak. Jadi perasaan takut itu munculnya dari mana? Ya nggak bisa, susah. Gimana cara ngasapnya? Bapak mau pakai doa apa agar perasaan yang sama muncul dalam hati? Nggak ada yang bisa. Nah, terus apa sumbernya hal tersebut? An-nur al-mustauda' fi qulubi ibadi, yaitu nur yang dititipkan oleh Allah di hati seorang hamba. Yang mana nur tersebut pun nggak ujug-ujug datang. Sebabiahnya yang paling dominan adalah orang yang sudah dawam berzikir, orang yang sudah dawam istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah perasaan-perasaan seperti yang disebutkan tadi muncul. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan, perasaan itu atau gambaran ruhani yang telah digambarkan tadi, ada senang, ada sedih, ada gembira, itu puncak atau belum, Pak? Ke situ tujuan kita atau perjalanan masih ada? Masih jauh perjalanannya. Karena kita sudah menjadi orang yang istiqomah dan sekarang sudah bisa ibadah, kemudian nur sudah dititipkan, buktinya hati saya alhamdulillah gembira, beja gembira. Mau ada nikmat, terkena musibah, yang terucap dalam hati hanya dalam lisan saya adalah alhamdulillah. Sudah sampai di situ kan? Nah, maka bagi orang-orang yang sampai ke tempat ini, ke makom ini, maka kata Syekh Ramadan Al-Buti, inna li hadhil alati afatan yajibu ayatanabbaha ilaiha salik.
hati-hati, banyak orang yang berhenti sampai sini sehingga dia terhijab oleh nur itu sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika ada seorang salik, orang yang berjalan menuju Allah, sudah berada di satu makom yang dia hatinya itu udah bisa merasakan bahagia, merasakan takut kepada Allah, karena sebabnya dia sudah dawam istiqomah. Akhirnya saya udah sampai di tujuan saya, padahal jalan masih panjang. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang terhijab oleh nur dan karunia Allah itu sendiri. Artinya orang yang tadinya harusnya dia menuju Allah, tetapi sekarang tujuannya sudah berbeda. Ketika dia ibadah, pasti yang dia inginkan nur tadi. Ketika dia sekarang berzikir, pasti yang diinginkannya adalah ketenangan yang tadi dia dapat. Nah, sehingga tujuannya bukan lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi yang dia tarik adalah nur-nur yang Allah titipkan ke dalam hati hambanya, yang dengan itu dia akan bisa merasa senang, dia akan merasa tenang, dia akan merasa tentram, damai. Itu yang dia inginkan dari ibadahnya. Kira-kira orang seperti ini terhijab atau tidak? Terhijab atau tidak? Terhijab. Kenapa? Karena itu bukan tujuan, itu hanya hadiah yang Allah titipkan, berikan di jalan. Makanya pernah saya sampaikan banyak. Ketika ada orang iktikaf di masjid tanggal 21 Ramadan sampai ke tanggal 30, apa tujuannya? Pingin apa, Pak? Pingin dapat Lailatul Qadar. Pertanyaannya apa? Bapak iktikaf di tanggal 21 sampai 30, mun Lailatul Qadarnya nggak ada, mau iktikaf atau tidak? Artinya ternyata kita ibadah itu sesuai dan cocok dengan hawa nafsu. Nah, apa berarti ada orang yang terhijab dari Allah sebab anugerah yang Allah berikan. Akhirnya orang datang ke masjid tujuannya Lailatul Qadar, bukan yang punya Lailatul Qadar. Pernah juga saya sampaikan, ketika Bapak membaca surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah itu adalah salah satu fadilahnya agar jalbur rezeki. Rezeki itu mudah datangnya dari Allah. Kemudian udah dawam baca Al-Waqiah, sore harus dibaca, subuh guys dibaca. Kira-kira kalau fadilah rezeki mudah itu nggak ada, Al-Waqiah masih dibaca atau tidak? Cacak-cacak ayat kita dibaca, artinya nggak ada fadilahnya saja, ada fadilahnya saja kadang nggak dibaca, apalagi tidak ada. Tapi sudah ada yang dawam meniti baca Al-Waqiah. Nah, maka andaikan tujuannya, goal terakhirnya adalah untuk mendapatkan rezeki, tujuan akhir ya Pak ya. Kalau sudah datang rezeki, maka dia sangka bahwa Al-Waqiah yang dia baca berhasil. Nah, maka yang seperti ini orang yang terhijab dari Allah Subhanahu wa taala, sababiyah rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika ada orang diberi kesehatan, ada yang kesehatannya membuat dia terhijab dari Allah, ada. Ketika orang diberikan penyakit musibah, ada nggak penyakit dan musibah yang membuat dia terhijab dari Allah? Ada. Ketika ada orang diberikan kekayaan, ada nggak yang terhijab dengan kekayaannya? Ada. Diberikan kefakiran, ada yang terhijab dengan kefakirannya? Ada. Yang dohir saja bisa menyebabkan hijab, apalagi yang sifatnya ruhani. Seseorang, contoh dalam ilmu kewalian itu, dalam beberapa teks yang disampaikan dalam Al-Quran, kemudian ulama-ulama, dan ini pun wajib kita imani, bahwa kekasih Allah itu kalau dia Nabi dan Rasul punya mukjizat. Ada siapanya? Nabi dan Rasul punya mukjizat. Kalau di bawah Nabi dan Rasul pangkatnya para wali. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para wali biasanya ada salah satu bentuk penghormatan dari Allah, kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, sehingga mereka memiliki karomah.
Apa namanya Pak? Sekarang kita bahas dulu karomah. Percaya nggak karomah itu ada Pak? Percaya nggak Pak? Kalau nggak percaya nggak apa-apa Pak, sebutin aja. Dan nggak jadi rukun iman batal. Tapi saya mau bantah ketidakpercayaan itu sekarang gitu. Artinya, andaikan Bapak nggak percaya karomah, maka kita selidiki dulu dari Al-Quran, karomah itu ada atau tidak. Karomah itu apa? Karomah itu kayak mukjizat, yang mana sama-sama di luar logika dan nalar. Kan mukjizat itu adalah sesuatu yang di luar nalar dan logika. Maka kalau ada mukjizat yang masuk logika dan bisa dilogikakan, ya bukan mukjizat. Apa maksud saya banyak? Jadi kalau Bapak nanti membahas mukjizat Rasulullah Isra dan Mi'raj, aneh atau tidak? Aneh, masuk logika atau tidak? Tidak masuk logika. Akhirnya ada orang yang mau melogikakan bahwa Rasulullah itu pergi Isra dan Mi'rajnya bukan dengan tubuh, hanya ruhnya saja. Karena bagaimana mungkin jasad bisa menembus beberapa dimensi kalau dia bawa tubuh yang ini. Jangankan kecepatan buruk yang sebegitu cepatnya, sampai 360.000 km 360.000 km per detik. Pernah apa berkendara seperti itu? Oh, bus jauh bus karaksa berapa? 200 km, 300 km per jam. Ini 360.000 km per detik. Kira-kira kalau kita yang numpak buruknya hancur gak badan kita? Wah, hancur. Udah hancurnya lebur. Bapaknya pakai motor, pakai helm 60 km per jam, muka semuanya keluar, hidung keluar, terus dari mata keluar juga air. Kenapa? Karena nggak sanggup menahan benturan antara benda padat dan udara ini yang berbenturan, terus berbenturan. Nah, sehingga dilogikakanlah bahwa Rasulullah Isra dan Mi'raj itu bukan pakai tubuh, tapi ruhnya saja. Masuk logika atau tidak? Masuk, ya berarti bukan mukjizat. Paham maksud saya banyak? Paham maksud saya banyak? Karena mukjizat itu harus gak masuk logika. Karomah pun sama. Benar ayat karomah ada buktinya? Ada. Kalau ada orang Pak, tidur 300 tahun hudang-hudang hidup kene, masuk logika tidak? Bapak tidur di rumah hudang-hudang 300 tahun kemudian, gak pakai alat bantu kedokteran, gak boleh, harus tidur secara normal, bangun 300 tahun kemudian. Kira-kira masuk logika atau tidak? Nabi bukan, Rasul bukan. Terus Tuhan, kekasih Allah, para walinya, sebutlah ashabul kahfi. Sampai sini bisa dipahami. Nah, jadi ada karomah di dalam Al-Quran, ada. Siapa contohnya? Ashabul kahfi yang paling masyhur. Nah, pertanyaannya, kapan kita dapatkan hal seperti itu? Ketika kita sudah menjadi kekasih Allah, ketika Allah sudah sayang kepada kita, ketika Allah sudah dekat dengan kita, ketika kita sudah dekat dengan Allah. Pertanyaannya, andaikan suatu saat Bapak istiqomah tahajud, setelah istiqomah tahajud, hiji waktu Bapak tuh bisa karomah kalau nyogok saku kosong keluar duit, umpama aja, gol belum, finish belum. Andaikan ada yang terhenti sampai di sana, terhijab. Nah, sehingga kadang-kadang ada orang yang terhijab dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hal di ruhaninya. Kalau di hal yang secara dohirnya ya gampang. Ketika ada orang diberi sehat, tapi sehatnya bukan dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya terhijab berarti. Kalau ada orang diberi rezeki, diberi nikmat, tapi rezeki dan nikmatnya tidak mendekatkan diri kepada Allah, ya terhijab berarti. Nah, kalau di ranah salik, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, andaikan dia sudah sampai di satu makom, yang makom tersebut sudah bikin dia tenang, sudah bikin jiwanya terpenuhi dengan nur-nur Allah, terhenti saja di situ, hingga tujuannya hanya itu saja, bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka
ciri orang tersebut terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Saya pernah dulu kaget, Pak. Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah dawuh kalau ada orang sholat nangis, maka itu adalah ciri dia kegoda ku setan. Jadi kalau ada orang sholat mau ngeguguk nangis, itu kagoda ku setan. Iya atau tidak? Coba abdi kata lagi gitu aneh aja. Oke, pertanyaannya gini, Pak. Ketika kita sholat, kemudian bercucuran air mata kita, kira-kira sebabnya apa? Sebabnya ingat dosa. Hari ke sholat ingat dosa, ingat Allah. Cik, Pak. Hari ke sholat ingatnya harus ingat dosa atau ingat Allah? Terkadang setan tuh pinter. Kita diingatkan ke dosa sehingga kita bercucuran air mata, sehingga dari mulai berdiri sampai ke salam Allahnya hilang, yang ada tinggal dosa. Laras atau tidak? Atau ada ketika kita sholat dari awal sudah ingat ke Allah, seminimal-minimal ingat ke Allah, ingat akan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Ingat Allah tuh seminimal-minimalnya dalam sholat adalah ketika seseorang sadar hatinya dengan apa yang dilakukan oleh dohirnya. Kalau Bapak berdiri, maka hati Bapak berdiri. Kalau Bapak ruku, hati Bapak ruku. Datang setan. Apa cek setan? Kamu diberi nikmat, kamu diberi ini, kamu diberi ini oleh Allah. Betapa solehnya engkau. Sehingga yang terbayang di dalam hati sekarang sudah bukan lagi Allahnya, bukan lagi keadaan kita yang sedang sholat, tapi yang terbayang sekarang adalah punya imah kurang tadi bere, terus mobil naondenya pemerintah emas, terus naondenya pamajikan, terus dipapai hiji-hiji. Lagi ngapain teteh? Lagi sholat. Kira-kira kehijab atau bukan? Dulu saya iskal, ada orang lagi sholat nangis nggak khusyuk, disebut orang yang diherian ku setan, ku Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Tapi dipikir-pikir dan sholat itu diperintahnya cuma dua. Satu, kalau tidak seakan-akan melihat Allah, seminimal-minimalnya seakan-akan dilihat Allah. Tapi setan hebatnya, ketika seorang sholat diperlihatkanlah di dalam hati kita gambaran dosa-dosa yang telah lalu, sehingga seakan-akan melihat Allahnya, seakan-akan dilihat oleh Allahnya, hilang karena tertutup gambaran dosa-dosa di masa lalu. Sampai sini bisa dipahami. Nah, sehingga sekali lagi Pak, kita coba simpulkan, rubbama waqafatil qulubi ma'al anwar. Terkadang hati seorang hamba terhenti bersama dengan nurnya Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya Pak? Terkadang hati terhenti, tidak lagi mendekatkan diri ketika dia bersama dengan nurnya Allah. Seperti halnya jiwa kita terhijab dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Terkadang makhluk Allah bisa menjadi hijab seseorang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan apa yang dikhawatirkan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ini, yang diingatkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti ini, Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari diri kita masing-masing, sehingga nikmat, musibah, apapun yang menimpa diri kita semua menjadi sababiyah dan wasilah kita ingat kepada Allah, menjadi wasilah wasababiyah kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Panginten itu aja Pak. Mudah-mudahan sih ada manfaatnya. Apabila ada tambahan dari sepuh-sepuh, dari guru-guru yang lain, mangga. Apabila ada pertanyaan yang perlu kita bahas bersama-sama, mangga kita bahas bersama-sama. Tanapi cekap banyak. Cekap. Ditutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.